Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Abdul Halim Ansor. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis UAS dari mata kuliah leadership. Saya sendiri dengan Alif Farid bin Labibah. Bersama saya ada 4 rekan saya, yaitu ada Sefa Irgi, ada Elsa Amara, ada Rafli Ramadan, dan juga ada Mas Bayu. Nah, topik yang akan kami bahas adalah sebuah studi kasus tentang Bapak Andi. Beliau adalah seorang pemimpin dari divisi penjualan di PT Maju Bersama yang sudah menjabat hampir sekitar 10 tahun. Nah, singkatnya, jadi pada divisi Bapak Andi ini, penjualannya itu belakangan ini tidak mencapai target perusahaan, yaitu hanya mencapai 75% dari target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, padahal perusahaannya itu sedang berkembang. Nah, dari hasil survei internal yang dilakukan, jadi banyak karyawan yang mengaku kehilangan semangat bekerja, ada juga yang merasa Bapak Andi itu cuma fokus ke angka saja, dan ada juga yang merasa tidak didengar dan takut dianggap tidak mampu. Nah, dari sisi Bapak Andi sendiri, beliau ini sudah merasa benar dengan cara memimpinnya. Nah, jadi menurutnya itu target tinggi memang harus diikuti dengan tuntutan yang tinggi juga, dan tekanan itu wajar saja dalam dunia pekerjaan. Nah, dari situ muncul pertanyaan besar yang akan coba kami jawab sepanjang presentasi ini. Jadi sebenarnya ini masalahnya itu ada di gaya kepemimpinan Bapak Andi atau ada di karyawan itu sendiri yang tidak mampu menyesuaikan diri. Nah, untuk menjawabnya, kami sudah membagi pembahasan ini jadi beberapa bagian yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya secara bergiliran. Nah, jadi pembahasan pertama ini akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Sefa Irgi. Untuk Mas Sefa Irgi dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih Mas Alif sudah menjelaskan yang pertama. Di sini saya akan melanjutkan yang slide selanjutnya dari Mas Alif, yaitu adalah akar masalah pada definisi penjualan. Bukan soal karyawan yang kurang mampu, melainkan ketidakseimbangan antara tuntutan kerja dengan yang diterima oleh tim. Yang pertama adalah job desk dream ratio. Yang pertama adalah job desk tinggi ya, terus job desk ratio terendah. Yang target terus dibebankan ke tim. Yang kedua, dukungan atasan, otonomi dan umpan balik yang minim. Yang ketiga adalah resiko kelelahan kerja dan turunnya semangat. Yang kedua adalah physiological safety, yaitu rasa aman pengambilan resiko interpersonal. Yang pertama adalah karyawan merasa tidak didengar. Yang ketiga, takut dianggap tidak kompeten bila bersuara. Dan yang ketiga adalah hasilnya tim memilih diam bukan berkontribusi. Terus untuk lanjutannya adalah apakah gaya kepemimpinan Bapak Andi sudah tepat? Tentu belum tepat untuk kondisi tim saat ini. Menuntut target tinggi tidak salah, tetapi fokus hanya pada angka tanpa mendengar, melibatkan dan membangun rasa aman membuat tim menjadi defensif bukan teguh. Yang terjadi sekarang adalah fokus penuh pada angka dan target. Yang ketiga adalah minim ruangan dialog dan berpartisipasi. Yang ketiga adalah evaluasi, bertoleransi, hasil akhir saja. Sedangkan yang dibutuhkan oleh tim adalah otonomi dan pelibatan dalam keputusan. Yang kedua adalah pendengaran yang empatik. Yang ketiga adalah fokus pada perkembangan bukan sekedar evaluasi. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh Mbak Elsa. Sila. Baik, terima kasih Sefa. Saya Elsa Amara. Di sini saya akan membahas bagaimana kepemimpinan ini berpengaruh ke hasil evaluasi kinerja. Jadi begini, kepemimpinan itu memengaruhi kinerja bukan cuma lewat instruksi langsung, tapi juga lewat suasana kerja yang dibangun. Kalau suasananya penuh tekanan, lalu karyawan biasanya bekerja seadanya,
menghindari resiko, lalu jarang bicara soal masalah yang sebenarnya terjadi. Menurut penelitian dari Kim, Lee, dan Kinnerton, tahun 2020 menunjukkan bahwa rasa aman psikologis tidak langsung memengaruhi performa tim, tapi pengaruhnya muncul lewat proses belajar tim dan rasa percaya diri kolektif. Kalau dua hal itu rendah, ya otomatis performa ikut tertekan juga, walau target sudah jelas sekalipun. Ada juga studi dari Jets dan Piccolo tahun 2004 yang menunjukkan gaya kepemimpinan yang suportif berhubungan positif dengan kinerja karyawan. Jadi, penurunan penjualan di kasus ini kemungkinan besar bukan cuma soal pasar, tapi dampak dari pola kepemimpinan yang kurang memberi ruang untuk tim berkembang. Lalu selanjutnya, sekarang masuk ke bagian yang menurut kami ini cukup personal ya, yaitu bagaimana perasaan kami kalau jadi anggota tim dalam situasi ini. Jujur saja, yang mungkin muncul itu rasa tidak nyaman dan menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Begitu mau coba sedikit berimprovisasi, dalam kerja ada rasa seperti was-was kalau itu akan dinilai negatif. Lama-lama bukannya makin aktif, malah makin menahan diri. Untuk ide yang tadinya ingin disampaikan akhirnya malah disimpan saja, dan kerja jadi sekadar memenuhi aturan yang ada aja, yang sudah ada aja, tanpa ada dorongan untuk lebih berkembang atau berbuat lebih gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Raffi Ramadan akan membahas kalau kami berada di posisi Bapak Andi, apa yang akan kami lakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Langkah pertama, kami akan berhenti sebentar dan benar-benar bertanya ke tim, kendala apa yang mereka rasakan selama ini. Pertanyaan ini harus disampaikan dengan kepala dingin, tanpa langsung membela diri begitu mendengar masukan yang mungkin tidak enak. Setelah itu, perlu dievaluasi diri. Coba dicocokkan antara masukan dari tim dengan kebiasaan kepemimpinan yang sebenarnya sudah dijalankan. Dari situ bisa ketahuan di mana letak kekurangannya. Langkah selanjutnya membangun ulang rasa aman dalam tim. Misalnya menegaskan bahwa siapapun yang berani bicara masalah tidak akan dihukum, justru akan dibantu mencari solusi. Fokusnya dialihkan dari sekedar kejar angka jadi memperbaiki proses kerja sehari-hari. Untuk pertanyaan terakhir, teori kepemimpinan apa yang paling cocok menjelaskan kasus ini? Kami sepakat, itu ada situational leadership atau kepemimpinan situasional dari Paul Hersey tahun 1969. Intinya teori ini dibilang tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok dipakai di semua keadaan. Pimpinan yang baik harus bisa menyesuaikan gaya sesuai kesiapan dan motivasi tim saat itu. Dalam kasus Bapak Andi, gaya yang dipakai cenderung kaku dan terlalu fokus ke hasil, padahal tim sedang butuh pendekatan yang lebih suportif. Jadi, bukan gaya kepemimpinan yang salah secara mutlak, tapi diterapkan tanpa menyesuaikan kondisi tim yang dihadapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari seluruh poin yang telah disampaikan, berikut kesimpulan dari analisis yang tim kami lakukan. Jadi penurunan kinerja itu bukan semata-mata soal karyawan yang kurang mampu, melainkan soal ketidaksesuaian gaya kepemimpinan dengan kebutuhan tim pada masa tersebut. Jadi sebagai seorang pemimpin tentunya penting untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya, yakni anggota timnya apakah dalam kondisi yang baik-baik saja, sehingga bagi anggota tim menjadi merasa diperdulikan oleh pemimpin. Jadi hal tersebut tentunya penting, tidak hanya target tinggi, namun target tanpa dukungan psikologis dapat melahirkan rasa takut, bukan
menunjukkan performa yang lebih baik. Kepemimpinan yang hanya berorientasi pada tekanan dan hasil akhir beresiko menciptakan iklim kerja yang membuat karyawan enggan bersuara, sehingga masalah kecil yang sebenarnya bisa dicegah justru menumpuk dan akhirnya terlihat dalam bentuk penurunan angka penjualan. Jadi hal tersebut tentunya harus dicegah sebelum terjadinya penurunan kinerja yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap nilai atau performa dari penjualan. Lalu ada beberapa poin rekomendasi yang tim kami coba jabarkan di sini. Yang pertama, membangun komunikasi dua arah antara Bapak Andi dan tim. Jadi berdasarkan studi kasus, perlu Bapak Andi sebagai seorang pemimpin melakukan komunikasi kepada para anggota timnya, menanyakan kondisinya dalam keadaan baik atau tidak, sehingga dapat memastikan gaya kepemimpinan yang perlu diterapkan di dalam lingkungan kerjanya. Lalu yang kedua, menggeser pendekatan dari pressure only menjadi lebih adaptif tanpa melepas akuntabilitas. Jadi gaya kepemimpinan pressure only atau lebih menekan itu dirubah menjadi yang lebih adaptif terhadap lingkungan. Jadi ketika terjadinya perubahan, mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan tim yang ada tanpa melepas akuntabilitas atau tanggung jawab para anggota tim yang bertugas. Lalu yang ketiga, menumbuhkan kembali psychological safety dalam tim. Jadi para anggota tim merasa tidak berada dalam tekanan di dalam lingkungannya oleh pemimpinnya. Jadi penting bagi pemimpin dalam poin keempat menerapkan prinsip situational leadership, yakni menyesuaikan gaya memimpin dari waktu ke waktu, yang tentunya dapat berdampak baik bagi performa suatu pekerjaan ataupun visi misi yang diharapkan oleh perusahaan. Perbaikan tidak terjadi dengan menaikkan target lebih tinggi, melainkan dengan mencoba menggeser cara memimpin menjadi lebih adaptif, suportif, dan tetap berorientasi pada hasil, sehingga seluruh tujuan visi misi perusahaan atau organisasi di lingkungan kerjanya dapat tercapai dengan performa yang maksimal. Baik, sekian yang dapat tim kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kurangnya penyampaian dari materi kami terbuka menerima masukan dan kritik dari Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.